Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 16 ayat yang ke-13 sampai 16. Kejadian 16 ayat 13 sampai 16. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismaek. Abram berumur 86 tahun. Ketika Hagar melahirkan Ismaek baginya. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan, yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Judul renungan kita hari ini adalah, "Saat lemah Tuhanlah kekuatan kita," ditulis oleh Sadia Ricci. Sahabat Suara Kasih, apakah ada yang merindukanku? Jika Anda pernah merasakan hal yang sama seperti pernyataan tersebut, maka Anda bisa merasakan patah hati yang Hagar rasakan. Setelah dimanfaatkan oleh Abraham dan Sarai untuk mengandung anak, tidak butuh waktu lama hingga terjadi konflik. Suatu hari Hagar pergi jauh. Kejadian 16 ayat 6 menceritakan, kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Hagar yang malang, dibawa ke kamar seorang pria tapi tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Ketika Hagar menyadari usahanya untuk menang tidak berhasil, dia pergi melarikan diri. Mungkin Hagar berpikir, tidak ada yang akan merindukanku, atau jika aku lari, mereka akan merindukanku. Ketika Hagar diperlakukan seperti barang, dia bereaksi dengan rasa hina. Ketika Sarai diperlakukan dengan penghinaan, dia meresponnya dengan intimidasi. Ketika Hagar diganggu, dia melarikan diri. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden, semua musuh membutuhkan satu orang untuk mengambil gigitan pertama untuk menggerakkan reaksi. Bagi Hagar, melarikan diri seperti menawarkan solusi sementara untuk dapat memegang kendali atas kehidupannya.
Bahkan jika dia tidak tahu kemana dia pergi, setidaknya dia bisa merasakan bahwa dialah yang memutuskan ke arah mana dia hendak pergi. Tidak sulit untuk merasa simpati pada krisis identitas yang dihadapi Hagar. Dia mungkin telah diakuisisi oleh Sarai di usia muda. Sekarang tanah airnya hanya menjadi kenangan yang jauh. Dia tidak memiliki hubungan yang nyata dengan ayah dari anaknya, dan majikannya mungkin ingin Hagar menghilang begitu saja. Dengan tidak adanya rumah, tidak mengherankan jika Hagar kebingungan menjawab pertanyaan malaikat Tuhan. Dalam Kejadian 16 ayat 8, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Meskipun Tuhan tidak selalu memanggil kita ke jalan yang mudah, jalannya selalu dapat dipercaya. Terlepas dari bagaimana perasaan Hagar, firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Hagar tidak pernah sendirian. Tuhan tidak hanya melihat Hagar dalam penderitaannya, tetapi Dia menghiburnya dengan janji yang luar biasa. Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kejadian 16 ayat 10. Hagar adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang Allah berikan janji secara pribadi untuk memiliki banyak keturunan, sementara Sarai pasti diberkati dengan janji serupa. Tetapi Tuhan menganugerahkan berkat pribadi kepada Hagar. Hagar juga satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang memberi nama kepada Tuhan. "Engkaulah El Roi, Dia yang telah melihat aku." Sangat berharga bukan? Di tengah hutan belantara, dengan luka-lukanya, Hagar mendapati bahwa dirinya dikenal dan dicintai oleh Tuhan. Pertemuannya dengan Tuhan memberinya keberanian untuk menyerahkan kendali, mematuhi perintahnya, dan kembali ke majikannya. Tapi dia tidak membalas hal yang dilakukan oleh tuannya. Dia punya suara, dia punya tempat, sementara dia akan tetap menjadi hamba Sarai. Hagar juga akan dikenal sebagai ibu dari putra Abraham, yang Tuhan sendiri beri nama Ismaek, yang berarti Tuhan mendengar. Menit pertama kita melihat seorang budak yang melarikan diri, dan di menit berikutnya kita melihat seorang hamba Tuhan yang berani. Tidak seorang pun dapat bertemu dengan Allah yang hidup dan tetap tidak berubah. Sepanjang hidup, kita akan menghadapi tantangan di mana kita tergoda untuk menempuh jalan kita sendiri. Tampaknya kita seperti memegang kendali, tetapi kenyataannya adalah kendali tersebut merupakan ilusi. Kita semua bergantung pada Tuhan untuk segalanya, bahkan nafas kita berasal dari Dia. Yang benar adalah bahwa ketika kita menentang kedaulatan Tuhan, kita akan menghalangi kemampuan kita sendiri untuk mengalami kedamaiannya, hal yang paling dirindukan oleh hati kita. Sahabat suara kasih, tetapi puji Tuhan bahwa Dia tidak meninggalkan kita di tengah padang gurun dan luka-luka kita, tetapi dengan rela mengejar kita di sana. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Marilah kita renungkan, bagaimana dengan kita? Apakah ada area dalam hidup kita yang berusaha dikontrol? Bagaimana persepsi kita tentang kemampuan untuk mengurus masalah sendiri dapat mengurangi kesadaran kita akan ketergantungan kita pada Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.